Ya latihan gue mau, proses dari latihannya kan kita banyak ya, maksudnya sebenarnya lari, ada yang bilang lari itu olahraga gampang kok, yang penting kamu konsisten aja bisa kenceng, bisa bertahan gitu. Iya benar, emang harus konsisten, tapi di dalam lari itu ada step-stepnya. Berapa kali juara di running event? Juara 1 di Alfamart Run. Gokil. Terus lagi. Seru Terus nih. Jakarta Running Festival. Jakarta Running Festival. Juara 1 juga. Iya. Gokil guys. Dan itu back to back-nya adalah aku ingat banget di April tanggal 20 April 2024 itu adalah pertama kalinya aku back to back lagi. Aku nggak semuanya tuh all out. Gila, nggak semuanya all out menang guys. Ketahuan kan? Halo semuanya, balik lagi di program Rapstock. Nah kali ini Raps ID bersama dengan atlet lari guys, the one and only Hai. Langsung ketawa gitu deh. Dibilang atlet loh. Atlet lah. Gimana nggak atlet? Setiap ikut kompetisi juara terus guys. Benar atau tidak? Keberuntungan sih. Keberuntungan pemula. Humble-nya guys, ilmu padi abangku. Yoi. Oke, Hai, sebelum kita ngebahas soal prestasi lo di dunia lari ya. Sebenarnya awalnya kenal lari itu gimana? Kecintaan sama lari itu kenapa? Aduh, sebenarnya nggak sengaja sih bisa jatuh cinta dengan lari itu. Oke, awalnya tuh aku sebelumnya ya background aku kan perantau di sini. Kayak aku pas hidup di Jawa itu aku udah suka olahraga, tapi nggak yang segila sekarang gitu. Oke. Jadi kayak gitulah ya masih. Terus ketika aku berkuliah di Bandung, baku sekali guys. Ketika aku merantau berkuliah di Bandung, kampusku ini ada satu mata kuliah wajib yang semua jurusan, semua fakultas harus ngambil mata kuliah ini. Namanya mata kuliah olahraga. Lah, padahal jurusannya apa? Aku jurusannya adalah kelautan. Loh, emang harus ngambil olahraga itu ya? Oh, menarik. Semuanya, juga. semua jurusan di kampusku nih harus mengambil mata kuliah olahraga. Menarik. Karena katanya gini, kata dosenku ya, lu kan udah kuliah pinter-pinter, masa lu mati cepet gitu? Gitu. Bener sih. Gitu, lanjut, seru nih. Gitu, dan tesnya itu harus lari. Kan nggak mau dong nilainya jelek karena nggak bisa lari. Maksudnya masa IPK lu turun cuma gara-gara olahraga gitu. Kecuali kalau ya mata kuliah lain kayak misal kimia, ya oke lah, itu kan emang susah ya. Kalkulus susah. Masa olahraga gitu. Gitu. Jadi terus harus lari gitu. Ya mau nggak mau harus latihan. Kan nggak ada yang instan. Betul. Ya seperti itu. Jadi dari situ doang tuh akhirnya jadi edik. Dari situ ya, awal mula dari situ, dan kebetulan aku waktu itu punya temen yang dia running edik banget. Dan aku ketarik sama dia gitu loh. Ditarik kayak diajakin lari, terus diajakin jogging, terus dikenalin secapa. Apa itu secapa? Jadi kan kayak tentara gitu bukan secapa? Iya sih, tempat itu kalau tahu markasnya Om Agus Prayogo. Benar. Dari situ kan ditarik, diajakin jogging di secapa, terus ketemu Om Agus. Terus ya awalnya sih ya nggak yang kenal banget, kayak ya udah aku sering di lapangan itu, tiba-tiba ditanyain ya nama kamu siapa, kamu mau ngapain di sini gitu kan. Ya aku bilangnya cuma ya nggak tahu, gabut gitu. Maksudnya kayak pengen latihan aja, gitu ya? pengen latihan lari aja. Dan akhirnya singkat cerita aku bergabung dengan tim Aspro. Gitu. Oke. Nah, apa yang bikin Hai itu tertarik untuk lari gitu? Stres kuliah, Pak. Serius, Pak. Stres kuliah, Pak. Itu stress release ya? Iya, jadi daripada aku ngerilisnya dugem nggak suka. Ya gitu nggak suka lah, aku nggak suka keramaian. Daripada kayak gitu pulang malam, bukan style aku, mendingan aku lari. Soalnya ketika aku lari tuh lebih terkontrol. Terkontrolnya aku nggak begadang, makanku ya mau nggak mau harus lebih sehat lah gitu. Terus istirahatnya juga lebih baik, intinya gitulah. Gitu. Nah, akhirnya mutusin untuk pertama kali challenge yourself buat ikut di maraton, gimana ceritanya? Aku belum maraton. Iya, maksud aku diikut di ya ikan orang awam kan nyebutnya maraton ya. Wah, beda. Maksudnya iya. Maraton tuh harus 42 kilo, 192 guys. Iya, maksudnya ikut di event maraton, maksudnya kan orang awam tuh taunya oh iya ikut maraton walaupun 5 kilo ya gitu. Tapi kan orang awam nyebutnya maraton. Iya, maraton gitu. Nah,
mutusin untuk ikut kompetisi apa? Kita bilangnya apa nih? Maunya nih? Lomba aja. Oh, lomba. Oke. Oke gitu. ya. Mutusin akhirnya ikut race itu gimana ceritanya? Karena kan udah latihan. Ya. Harus ada tryout-nya dong. Oh, oke. Ya di race itu gitu. Maksudnya ya harus ikut, ya sekali ikut running event lah, ikut lomba gitu. Oh iya, istilahnya running event ya. Ya udah dari situ. Dan awalnya sih nggak yang gimana, maksudnya kan ya kita kan kayak naik anak tangga ya, bertahap ya. Awalnya juga nggak kenceng banget, masih di bawahnya nggak juara gitu. Terus karena aku berlatih, aku punya kemauan, aku gigih di situ ya sampai sekarang. Dan seperti inilah aku yang sekarang, yang kalian lihat sekarang itu prosesnya panjang. Oh iya, makanya kalau teman-teman lihat di Instagramnya ya, Instagramnya Haya itu nama belakangnya Cita, jadi Haya Cita. Karena menang terus guys, menang terus. Gimana kamu tuh bisa apa ya? Berarti bisa ningkatin pace kamu di setiap race. Nah, itu kan penting tuh. Piye? Caranya? Ya latihan, gue mau proses dari latihannya kan kita banyak ya. Maksudnya sebenarnya lari, ada yang bilang lari itu olahraga gampang kok. Yang penting kamu konsisten aja, bisa kenceng, bisa bertahan gitu. Iya benar, emang harus konsisten. Tapi di dalam lari itu ada step-stepnya. Jadi aku kan pakai program latihan kan, program lari kayak. Dan lari itu untuk mencapai seperti itu ada berbagai macam jenis larinya. Ada menarik nih. Ada latihan temporan, ada latihan interval, ada latihan long run-nya juga, easy-nya juga, terus aku juga strength training gitu. Oke, berarti misalkan ya, gue mau lari nih, ya kan? Itu nggak bisa tuh, misalkan nggak ada program-program kayak tadi itu nggak bisa buat ningkatin pace kita. Jadi harus variasinya tiap minggu beda. Harus ada variasinya memang gitu. Oh gitu. Tapi memang yang pertama kali dibangun ketika kita mau mulai lari itu adalah endurance. Endurance tuh kita bisa dapatkan ya dengan jogging rutin. Oh dengan, itu meningkatin endurance. Long jog gitu, long jogging. Ya kayak gitu. Tapi nanti kalau ketika kamu udah dapat endurance, baru nanti kita masuk ke program speed. Gitu, program itu beda kecepatan. Lagi? Ya kayak yang gue bilang, program kecepatan tuh bisa kita latihannya dengan interval training, repetition, tempo tuh buat speed endurance kayak gitu. Oke, ternyata sekompleks itu ya. Kompleks, dan aku sendiri jujur ya, aku tuh nggak bisa bikin program latihan. Jadi banyak banget yang nanya, Kak bikinin program latihan dong, latihannya apa aja? Guys, aku belum punya ilmu untuk itu. Karena menurut aku bikin program latihan tuh nggak sembarangan. Kita kan juga harus belajar gitu kan. Syukur-syukur kalau ada sertifikasinya gitu loh, ada level-levelnya kan. Oke. Nah aku sendiri juga pakai pelatih. Oke. Make sense. Tapi ngaruh nggak sih? Misalkan kalau di gym ya, aku kan olahraganya nge-gym kan. Di gym itu setiap orang dikasih programnya berbeda. Apakah sama dengan pelari? Setiap pelari punya programnya berbeda atau sama aja? Berbeda. Setiap individu tuh punya, kan unik ya. Itu beda-beda programnya. Kayak misal aku dengan pelatih yang sama temanku satu nomor nih, satu atlet lah. Pasti kita beda programnya. Oke, ambil contoh misalkan case-nya adalah kamu sama-sama lari di 21 kilo. Itu program latihannya beda, tergantung dianya, kondisi dia pada saat itu. Kayak misal Senin tadi aku barusan aja ngelakuin tempo 15 kilo. Nah itu aku, temanku yang satunya beda, aku nggak tahu dia programnya apa, kok nggak sama aku. Oke. Sekarang apa ya ibaratnya? PB istilahnya? Iya, personal best. Oh iya, personal best kamu udah di berapa? Untuk 5 kilo aku di 19.36. 19 menit 36 detik. Iya, itu official time-nya ya. Terus 10 kilo tuh sebenarnya aku belum tahu 10 kiloku pastinya berapa, karena kan aku masih pakai jam yang lama kan, jamku tuh sering error yang lama itu, sama waktu yang di ininya apa namanya? Jam dinding kali ya waktu itu. Kayaknya. Time resultnya tuh, kalau di time resultnya tuh di 41 lah. 41, oke. Yang terakhir 21 ya? Benar nggak sih? 21. Oke, 21 berapa? Kalau 21 tuh aku di 1 jam 30 menit 53 detik. Itu udah termasuk cepat atau lambat? Aku awam nih soalnya, nggak tahu apa-apa. Kalau untuk cewek, cepet sih. Cepet ya? Oke. Tapi yang lebih cepet banyak. Bisa aja. So far, sejauh ini udah ngikutin race, apa sih tadi gue bilang? Race competition? Running event. Udah berapa kali juara di running event? Berapa? 5 kilo dulu, kita bahas 5 kilo. Aduh, aku juara 1 di
Alfamart Run. Alfamart Run. Tahun 24 barusan minggu lalu. Tanggal 27 Oktober. Gokil. Terus lagi. Seru Terus nih. Jakarta Running Festival. Jakarta Running Festival. Juara 1 juga. Iya. Gokil guys. Itu kapan ya? Tanggal 13 atau 12 ya? 13 Oktober 12 Oktober 2024 lalu. Buset. Oke. Jadi guys, sebenarnya aku tuh baru ikut lomba turun tuh baru tahun ini. Maksudnya tahun lalu iya, tapi nggak menang gitu loh. Baru mulai menangnya tuh tahun ini. Gila. Dan itu back to back-nya adalah aku ingat banget di April tanggal 20 April 2024 itu adalah pertama kalinya aku back to back lagi. Gila. Oke. Gue gini, gue mau ngambil gambaran ya. Event lari itu ya. Itu bisa dibilang setiap minggu ada atau enggak? Ada. Kamu ikutin itu setiap minggu? Iya. Terus gimana caranya ya? Oke, lari kan penting. Caranya kamu tuh recovery untuk ikut di next eventnya itu. Sebenarnya kalau semua kita babat, maksudnya gini, kita kan di race gitu, sebenarnya ada dua pilihan. Lu mau abis-abisan, jadi all out, atau lu cuma ngamanin yang penting juara aja. Nah, aku nggak semuanya tuh all out. Gila, nggak semuanya all out menang guys. Ketahuan kan? Oke. Itu kalau kita all out semuanya rontok ya kan? Rontok badan ya? Iya, rontok ya ada. Terus. Ya kalau aku jujur Oktober kemarin aku all outnya di Jakarta Running Festival. Tahu udah harus gitu. Karena emang pengen PB kan di 5 kilo penasaran gitu. Yang sisanya sih aman aja. Untuk recovery-nya gimana? Recovery-nya sih walaupun nggak ngotot juga kan pasti kaki pegel juga tuh. Ya dengan cara pendinginan yang bener. Ya? Terus kalau aku ya recovery kan sebenarnya ada dua metode, dua bentuk. Ya. Okay. Recovery aktif sama recovery pasif. Pasif itu yang lu diem, intinya lu nggak ngapa-ngapain gitu loh. Nah kalau aktif itu bisa dibuat untuk jogging santai, jalan pun itu sebenarnya juga recovery loh. Oh iya? Iya, jalan jauh ya, maksudnya jangan ya kalau jalan dari toilet ke kamar ya enggak ya. Kayak jalan ya. Cimahi Bandung gitu. Iya boleh gitu. Jalan santai gitu. Terus berenang itu juga recovery. Sepeda pun juga recovery, tapi sepedamu ya jangan nanjak-nanjak. Gitu. Makanya sejauh ini aku pikir kalau misalkan kita kayak tadi jogging ataupun lari, bukan lari, maksudnya melakukan aktivitas ya jauh gitu. Menurut aku bukan recovery, ternyata recovery juga ya, termasuk recovery. Ya? Kalau kita nggak nge-push, maksudnya santai ya, itu recovery. Jadi aku kasih tahu ya guys ya, kalian kalau mau recovery lebih cepat tuh lebih baik recovery aktif, sumpah. Karena aku sendiri menjalani, ketika malah aku pakai diem aja tidur gitu, wah malah pegelnya tuh lama gitu. Tapi ketika aku pakai jogging pelan atau enggak jalan-jalan gitu ke taman atau kemana gitu, itu malah lebih cepat. Dan ngerilisnya dia lebih cepat. Itu kan tadi recovery-nya. Sekarang ritual khususnya sebelum race biasanya ngelakuin apa aja? Atau maksudnya kan pola makannya, maksud aku. Nah itu apa aja ritualnya? Mengenai recovery ini aku kasih tips lagi. Abis lomba kan capek, otot kita dirusak kan. Nah kalian makannya harus bagus. Maksudnya bagus tuh bukan mahal ya, yang artinya nutrisinya tuh harus bagus lah, bener-bener gitu. Protein tuh banyakin. Kalau abis tanding kayak gitu. Biasanya apa aja proteinnya? Kalau aku langsung dari real food ya, kayak real food, ya selain suplemen, maksudnya ya suplemen makanan, aku juga real food juga. Kalau real food ya paling steak kayak gitu. Terus karena aku suka ikan yang berenang gitu. Emang ada ikan manjat nih? Nggak ada. Oke. Jadi semua tuh harus lengkap ya kalau buat sebagai runner sih. Sekarang terjauh udah main di berapa kilo? Masih 21. 21 half marathon. Nantinya kedepannya si Hai sendiri akan ngejar apa lagi nih di event di race? Apa sih ngomong kita tadi? Di race selanjutnya. Race selanjutnya. Ngejar kalau race sih tiap minggu ada, cuma aku 2 minggu ini mau ku off kan, maksudnya aku pengen fokus latihan dulu. Nanti insya Allah back to back lagi di tanggal 24 ini kan ada Pertamina tuh. Pertamina tuh aku pengen turunnya sih di half marathon. Half marathon ya? Sama ada kan itu barengan sama Oppo Run yang di Bali. Aku juga daftar half marathon di situ. Jadi nggak tahu nanti antara mau ke Bali atau ke Jakarta.
Oh, oke. Cuma pengennya sih ke Bali sekalian healing. Nice. Berarti itu adalah half marathon pertama bisa dibilang? Enggak, udah 21 tuh jatuhnya apa? Half marathon ya? Oh, maaf guys. Awam guys. Udah yang keberapa ya? Ntar keberapa ya? Kayaknya kelima, keempat ya. Udah keempat ya? Ada rencana kapan nih buat FM? Belum ada. Kenapa? Belum berani. Masa sih? Iya, belum berani aku. Kan udah juara mulu nih. FM tuh latihannya keras. Masa? Iya? Iya, keras. Jadi nggak sembarangan tuh kalau buat mau FM? Enggak. Oh. Sebenarnya mungkin ya, mungkin kalau FM bisa-bisa aja finish, bisa. Cuma aku nggak mau kalau cuma sekedar finish. Gitu loh. Pengennya ya sekalian lah, harus bagus nih waktunya. Iya, gitu. iya. Oke, kalau misalkan nih, pernah nggak sih, kamu tuh kan orangnya kalau aku lihat kan kompetitif banget ya. Pernah nggak sih ada kayak ini gue udah targetin nih race ini gue harus menang, tapi ternyata at the end nggak menang, itu pernah nggak kayak gitu? Oh sering juga. Nah itu kan sebagai orang yang kompetitif gimana rasanya? Gini, aku kan awalnya itu mulai dari bawah ya. Aku nggak menang, itu hal yang biasa menurutku. Oh, oke. Karena aku sendiri ya awalnya juga dari nggak menang. Aku dulu nggak sekencang itu gitu loh. Ketika sekarang udah mulai waktunya makin tajam, otomatis kan ya alhamdulillah dikasih rezeki dengan menang itu kan. Ketika aku nggak menang, ya udah. Berarti ya aku harus latihan lebih keras lagi. Maksudnya lebih cerdas lah, jangan latihan keras dulu. Aku lebih cerdas itu. Berarti ada yang kurang nih, entah kondisiku waktu itu nggak bagus atau mungkin iya emang musuhku lebih bagus. Itu kan ya udah gitu loh. Jadi ya aku malah justru seneng loh, maksudnya kalau misal aku nih nggak dapet, tapi ternyata yang dapet itu adalah teman-temanku sendiri gitu loh. Aku mah seneng gitu. Oh, oke. Jadi nggak ada kayak anxiety gitu, jangan aku kalah nih gitu. Enggak, santai aja. Aku malah kadang bingung kalau tiba-tiba aku malah enggak. Oh, enggak. Okay. Malah bingung kadang kalau misalnya dulu dia selalu di atasku jauh, tiba-tiba aku bisa ngalahin dia gitu. Aku malah kaget kayak gitu, kayak gitu? kok gitu, lu lagi sakit ya gitu, kamu lagi nggak fit ya, kamu lagi latihannya nggak bener ya, aku pasti berpikirnya seperti itu. Oh gitu, pola pikirnya bagus juga sih. Jadi kayak ya berarti dia emang lagi nggak fit gitu. Berarti sebenarnya aku belum totally ngalahin dia gitu loh, berarti aku juga nggak boleh lengah gitu. Nice banget guys. Oke dia guys, itu dia percakapan singkat kita bareng Hae. Gila nih udah 2 jam kita ngobrol sama Hae. Lama banget. Oke. Konyol juga nih orang ini. Oke, buat teman-teman semua yang pengen follow Instagramnya Hae, bisa di mana? Hae.Haindras. Oke, nanti gue cantumin di bawah. Aku sering bagi-bagi tips running di IG di Instagram aku, ya. Dan itu Nice. based on my experience guys. Jadi bener-bener aku udah ngelakuin, jadi ya aku share lah ke kalian, biar kalian juga mendapatkan insight baru. Nice, itu dia guys. Nanti aku juga dapat insight baru gitu. Betul sekali, jangan lupa guys di follow langsung ya. Oke, teman-teman semuanya, sampai jumpa di program Let's Talk berikutnya. Dadah semuanya. Dadah.